Sekian lama di tanah ini potong berkumpul ada. Ketika saya mulai menyampaikan kepada umum niat saya untuk menjadi bupati, beberapa kalangan mungkin sudah mulai tidak sepakat. Tetapi ketidaksepakatan itu belum nampak. Mulai nampak keras sekali ketika saya diberi marga Kaise oleh Bapak Vincent Kaise. Yang orang pikirkan hanya yang mereka lihat hari ini, yang mereka lihat saat itu. Tetapi saya mau sampaikan hari ini Bapak Ibu, bahwa saya diberikan marga itu hanya sebagian kecil dari catatan sejarah yang ada di tanah ini. Sejarah ini sudah dimulai 100 tahun lalu, ketika awal orang tua kita, moyang-moyang kita datang di tanah ini. Makanya kenapa lagu itu tadi bisa kita dengar. Jadi saya hanya bagian kecil dari sebuah sejarah panjang yang sudah tercatat di tanah ini. Saya dan Pak Bambang, kalau orang bilang jamer, ya itu, Pak Bambang itu jamer. Dan mereka punya sejarah yang serupa dengan kita. Nah saat kita datang, orang tua-tua Marin, leluhur tanah ini membuka tangan. Mereka bisa sampai di pelosok-pelosok. Menurut cerita dari mama saya, dari orang tua-tua saya, Tete itu sampai tugas di daerah Kakak yang sekarang masuk wilayah PNJ, pindah ke Kuel. Di Kuel itu ada salah satu saudara dari orang tua saya meninggal dan dimakamkan di sana. Lalu pindah lagi ke Salor, pindah lagi, dan ini terjadi hampir semua untuk guru-guru ke yang waktu itu datang di sini. Maka saya dan Pak Bambang, kita ini hanya bagian kecil dari sejarah panjang itu. Jadi kita harus melihat semuanya dalam satu rangkaian yang utuh, baru hati kita ini pasti akan terbuka bahwa kami datang untuk mengabdi di tanah ini. Bapak Ibu, tadi di awal saya bilang bahwa apa yang kami alami ini karena kuasa Tuhan. Dan semua proses itu mengalir begitu saja. Sampai dengan saya diberikan marga Kaise. Pemberian marga oleh orang tua-tua adat. Mereka yang lebih tahu apa yang sah dan tidak sah yang berlaku di tanah ini. Kenapa mereka bisa melakukannya? Karena itu datang dari hati. Dan saya juga yakin bahwa semua proses itu pasti direstui oleh Tuhan dan leluhur tanah ini. Kita orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita punya keyakinan yang sama bahwa Tuhan dan leluhur itu selalu ada dengan kita. Mereka lihat apa yang kita lakukan, mereka dengar apa yang kita katakan. Yang menjadi masalah kita adalah apakah kita mau mendengar mereka atau tidak. Maka sehubungan dengan proses pilkada yang kita sedang jalani ini, marilah kita memberi kesempatan hati, pikiran dan telinga kita untuk mendengar suara dari leluhur kita, mendengar suara dari alam ini, karena alam juga punya kehendak siapa yang akan jadi bupati dan wakil bupati dalam pilkada 2020.